tahun 1943 pasukan Jerman 95% bisa ditumpas habis dan dipukul mundur. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan bahas pertempuran paling brutal di Eropa Timur. Pertempuran apa? Yaitu pertempuran Stalingrad. Kenapa dinamakan Stalingrad? Kota ini sebelumnya dinamakan Leningrad karena pemimpin pada saat itu yaitu bernama Vladimir Lenin, sehingga dinamakan Leningrad. Nah, setelah Vladimir Lenin tidak menjadi pemimpin Uni Soviet, pemimpinnya adalah Stalin, maka dirubah namanya menjadi Stalingrad. Mungkin lu pasti bisa nebak, kalau gue yang menguasai kota ini berarti namanya Aligrad. Oke, lanjut ke pembahasannya. Pada tahun 1942 sampai tahun 1943, Jerman mengerahkan 187.000 pasukannya untuk menyerbu Stalingrad. Tujuannya adalah untuk menguasai ladang minyak besar di Kaukasus. Jadi Kaukasus tuh dekat Stalingrad lah. Ini petanya gue taruh di sini. Gue nyari peta Stalingrad yang lebih rinci belum ketemu ya. Jadi ya seadanya aja. 2.200 artileri, 400 tank. Jadi dikerahkan oleh pasukan Jerman untuk menyerbu Stalingrad. Ya, ini bisa dibilang kualitas lawan kuantitas. Karena Jerman itu ya bisa dibilang 40%-nya dari Uni Soviet pasukannya. Pasukan sama alutistanya pada saat itu. Ya wajar aja lah, negaranya juga kan jauh. Nah, selain merebut ladang minyak di Kaukasus dekat Stalingrad, Jerman pun bertujuan untuk meluluhlantahkan dan membumi hanguskan kota Stalingrad. Kenapa? Karena di situ banyak industri-industri militer terutama. Jadi di situ banyak pabrik-pabrik senapan, banyak pabrik-pabrik amunisi, pabrik-pabrik tank, pabrik pesawat, pokoknya ada di situ semua kebanyakan. Ya walaupun gak semua. Jadi Hitler itu berambisi pokoknya gimana pun caranya harus dibumi hanguskan. Gimana tanggapan Stalin? Tanggapan Stalin awalnya itu pasukannya diperintahkan untuk mundur. Jadi mungkin Stalin itu terinspirasi dari strateginya Rusia dulu. Rusia tempo dulu ketika diinvasi oleh pasukannya Napoleon. Jadi taktiknya itu mundur terus, mundur, ketika diserang, diinvasi, mundur, sampai yang menginvasi itu kelelahan dan pasukannya itu perlahan tewas. Ya tewas karena logistik, tewas karena perang juga. Awalnya seperti itu, Stalin itu berpikir. Strateginya Stalin itu awalnya seperti itu. Tetapi Stalin kemudian berpikir kembali, wah kayaknya strategi ini udah nggak efisien nih, udah nggak efektif. Apalagi Jerman itu pokoknya cepat banget pergerakannya. Terus juga kan Jerman lebih canggih pada saat itu. Alutistanya lebih canggih, jadi alutistanya itu lebih canggih. Jadi Stalin mungkin berpikir, udah pokoknya ditahan, kalau bisa dipukul mundur pasukan Jerman ini. Nah, Jerman membagi grup yang menyerang Stalingrad itu menjadi dua grup. Grup A langsung menyerang ke Kaukasus, langsung menyerobot ke ladang minyaknya. Grup B menyerang Stalingrad terlebih dahulu. Karena mungkin Hitler berpemikiran agar orang-orang yang ada di Stalingrad itu nggak bisa nolongin lah bahasa gampangnya. Terus juga nggak bisa ngirim logistik, terus nggak bisa ngirim senapan. Nah, Hitler mungkin berpikir seperti itu. Nah, pokoknya Stalin memerintahkan jenderal dan pasukannya harus bertahan gimana pun caranya. Karena kalau sampai Stalingrad itu jatuh ke tangan Adolf Hitler dan pasukan Nazinya, udah pokoknya ya 90% takluk itu. Rusia, Uni Soviet maksud gue. Stalin berpikir seperti itu. Selain merebut cadangan minyak yang besar di Kaukasus dan menghancurkan kota-kota industri di Stalingrad, Adolf Hitler pun berambisi agar sekutu itu, khususnya Amerika Serikat dan kawan-kawannya itu tidak bisa menolong Uni Soviet dari Laut Kaspia. Ya intinya dia tuh memotong jalur penerbangan dan jalur laut agar sekutu dan Amerika Serikat itu agar Amerika Serikat dan sekutunya itu tidak bisa menolong Stalin. Karena pada saat Perang Dunia Kedua pecah,
Presiden Amerika Serikat pada saat itu bernama Franklin D. Roosevelt menjanjikan 200.000 truk ini maksudnya truk militer kepada Stalin untuk membantu memusnahkan Adolf Hitler dan pasukan nazinya. Dia pun tidak segan-segan untuk membantu Stalin ke depannya selama Jerman itu belum musnah pada saat Perang Dunia Kedua di Eropa Timur sana. Jumlah korban perharinya di pertempuran Stalingrad ini mencapai 40.000 jiwa di kedua belah pihak. Berarti masing-masing 20.000. Gila sih ini per hari ini. Per hari 40.000 dikali seminggu. Berapa tuh? 4 kali 7 berarti 28.000 satu minggu. Walaupun demikian banyaknya korban, tapi sang Führer yaitu Adolf Hitler tidak mau pasukan Jermannya itu mundur. Pokoknya walaupun kekurangan logistik, walaupun kedinginan, walaupun apapun alasannya, pokoknya dia nggak mau nih pasukannya mundur, harus terus maju dan harus takluk Stalingrad itu. Sama seperti Adolf Hitler, pasukan Uni Soviet pun tidak gentar dan tidak mau mundur apapun yang terjadi. Berikut warga sipilnya. Jadi di situ warga sipilnya tuh punya kesadaran bagus, punya kesadaran nasionalisme yang tinggi. Nggak disuruh presidennya gitu, perang tuh. Pokoknya mereka inisiatif memukul mundur dan menahan sebisa mungkin. Warga sipil yang nggak bisa perang tuh pasti memukul mundur lah maksudnya. Pasti memberikan perlawanan maksud gua ke pihak Jerman pada saat Perang Dunia Kedua itu di Stalingrad. Jadi di situ ada kayak kakek, terus ada petani yang nggak bisa perang pun, yang nggak punya senjata pun, pokoknya pakai alat seadanya, terus pokoknya gimana caranya agar pasukan Jerman itu nggak bisa maju dan nggak bisa menduduki Stalingrad. Stalin pun tidak kehabisan akal, dia memerintahkan pasukannya untuk menambah alutista. Jadi semisal tank tuh habis 1.000, kirim lagi 2.000. Misal pesawat habis 1.000, kirim lagi 2.000. Kenapa sebanyak itu? Karena Uni Soviet itu kan gede banget. Pokoknya pabriknya gede, negaranya gede, pasti dia bikin alutista itu yang super banyak. Jadi nggak kalah nih. Kalau seperti yang gue bilang tadi, Jerman itu kan mengandalkan kualitas pada saat era Perang Dunia Kedua. Beda dengan Uni Soviet. Uni Soviet kualitasnya di bawah Jerman, tapi kuantitasnya jauh. Ya bisa dibilang 3 kali lipatnya. Jerman punya 1.000 pesawat, Uni Soviet punya 3.000 pesawat. Pada bulan November tahun 1942, berarti berapa tuh? Dari Agustus ke November. Berarti Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan setelahnya, pasukan Stalin, pasukan Uni Soviet berhasil memukul mundur pasukan Jerman dan sekutunya. Kenapa gue bilang sekutunya? Karena di sini Jerman tuh nggak 100% ini ya, nggak 100% pasukan Adolf Hitler. Jadi ada pasukan Itali, ada pasukan Austria-Hungaria, ada juga pasukan-pasukan dari tawanan perang yang Hitler kumpulkan, terus Hitler terjunkan di medan tempur di Stalingrad. Dan sebagian besar pasukan Jerman dan sekutunya dipukul mundur dan dibuat kocar-kacir oleh pasukan Uni Soviet. Selain kegigihan pasukan Uni Soviet dan pemimpinnya Stalin, mereka pun pasukan Jerman itu digagalkan dengan cuaca yang sangat ekstrim dan sangat dingin. Jadi pada saat itu kan musim dingin tuh di Uni Soviet. Itu suhunya itu mencapai minus 40 derajat. For your info, di kulkas aja itu kan, cari artikel tuh, itu kulkas yang biasa kita pakai, yang biasa buat es batu itu minus 1. Ada juga yang minus 2, tergantung merek kulkasnya. Nah ini minus 40 derajat, lu bisa bayangin gimana dinginnya. Udah dingin, harus bertempur gitu kan. Gue gak bisa bayangin ini gimana ya. Pada bulan Februari tahun 1943, pasukan Jerman 95% bisa ditumpas habis dan dipukul mundur di Stalingrad. Kenapa gue bilang 95%? Karena ada sebagian kecil pasukan Jerman yang masih tetap dan bersikuku untuk menaklukkan Stalingrad. Jadi ada nih pasukan Hitler yang pro banget pokoknya lah. Gue siap mati buat Hitler, bahasa gampangnya. Mereka tuh masih tetap nih nyerang Stalingrad, padahal pasukan yang lain udah pada mati, udah pada mundur, kocar-kacir, tapi mereka yang 5% itu masih. Sampai pada bulan Maret tahun 1943, berarti sebulan setelah 95% pasukan Jerman ditumpas habis. Mereka itu akhirnya mati, dan ada yang kabur juga, ada yang ditawan juga. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan Stalingrad ini dari menit pertama sampai akhir. Buat lo yang penasaran dengan sejarah baru dari gua, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya.